Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Martina Doro, dari sini teman saya. Arel Rasendria, dan saya Emrahel Ali Haris. Di sini kami akan menjelaskan atau mereview jurnal untuk memenuhi UAS. Jurnal yang kami ambil yaitu Deteksi Dini Perkembangan Anak Usia Dini dengan Kuesioner Pra-Screening Perkembangan atau KSP. Jadi jurnal ini menggunakan metode kuesioner dan jurnal ini sudah Sinta 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari jurnal tersebut. Sebelum saya menjelaskan tujuan kegiatan ini, saya akan menjelaskan pendahuluan atau latar belakangnya. Dari deteksi dini perkembangan anak usia dini menggunakan KSP. Nah, upaya untuk membangun kesehatan anak sejak dalam kandungan sangat penting. Karena apa? Karena masa kanak-kanak itu merupakan periode emas atau golden period bagi perkembangan otak dan kemampuan anak-anak. Nah, perkembangan anak-anak meliputi motorik seperti bahasa, sosial, dan kemandirian dan harus dipantau dini agar gangguannya bisa dicegah. Nah, di Indonesia sendiri indeks perkembangan balita cukup tinggi. Namun, aspek sosial emosionalnya masih rendah. Sesuai data, di sini 69,9%. Salah satu cara mendeteksi dini adalah melalui screening atau perkembangan menggunakan KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan. Nah, sayangnya masih ada PAUD yang belum menerapkan screening ini. Tujuan tujuan kegiatan kita ini yang pertama untuk mendeteksi dini keterlambatan perkembangan usia dini. Dan yang tujuan kedua untuk memberikan intervensi awal untuk mencegah gangguan yang lebih berat atau permanen. Nah, gangguan ini seperti ya keterlambatan anak-anak untuk berpikir seperti autisme, terus keterlambatan yang kayak otot gitu loh. Terus tujuan yang ketiga itu meningkatkan kesadaran pengasuh PAUD terhadap pentingnya pemantauan perkembangan untuk tumbuh kembangnya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk metode yang kami pakai dijelaskan oleh teman saya, Rafael. Nah, untuk metode yang digunakan itu yang pertama ada menggunakan metode kuesioner secara tertutup. Nah, dan metode secara tertutup ini diisi oleh ibu kandung atau pengasuh sang anak dari dari PAUD Anggrek Surabaya. Nah, eh, setelah membaca jurnal, terdapat ada 26 anak dengan usia 0 sampai 72 bulan di PAUD Anggrek Surabaya. Nah, untuk metodenya menggunakan kuesioner praskiring perkembangan atau KPSP. Nah, yang saya baca dari jurnal ini, KPSP ini digunakan untuk mendeteksi eh, adanya gangguan atau penyakit terhadap anak sebelum sebelum dilakukan pemeriksaan. Nah, nah, dan yang poin ketiga, pengisian itu dilakukan bersama orang tua dan sang pengasuh. Nah, untuk poin yang terakhir, data dianalisis berdasarkan jumlah jawaban dia sesuai pedoman Kemenkes atau kuesioner tertutup. Jadi dari dari si dari pembuat penelitiannya itu dia menyediakan jawabannya. Nah,
Setelah itu kita akan lanjut pada hasilnya. Nah, dari grafik scanning KBSP ini menunjukkan bahwa dari 26 anak, 85% itu sesuai atau normal. Nah, dan 11%-nya sendiri itu meragukan. eh, kalau dan penyimpangan untuk 4%. Nah, eh, untuk 85% ini dengan jumlah anaknya yaitu sekitar 23. Nah, dan untuk yang meragukan sekitar 3, dan untuk yang penyimpang itu ada 1 anak. Nah, untuk hasil tabelnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Farel. Baik, untuk hasil screening KPSP yang dilakukan, terdapat hasil sesuai tabel berikut, yaitu jumlah anak persentase, jumlah anaknya dua-dua persentase 85%. Yang meragukan ada 3 anak, persentase 11%, dan yang penyimpangan terdapat 1 anak dengan persentase 4%. Jadi kesimpulan pada penelitian ini, terdapat hasil 85% anak menunjukkan perkembangan sesuai usia dan 11% anak dengan hasil meragukan dan 4% mengalami penyimpangan. Evaluasi ini diberikan dalam bentuk rapor perkembangan anak dan penting untuk melanjutkan deteksi dini secara berkala di lingkungan PAUD. Jadi kegiatan deteksi perkembangan ini diharapkan dapat dilakukan pada layanan pendidikan dan kesehatan agar anak mendapatkan perkembangan yang optimal di usia dini sehingga mendukung upaya promotif dan preventif dalam dalam mencegah gangguan pada perkembangan anak. Dan jurnal dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.